Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, berjumpa lagi dengan Miss Herna. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, semangat. Kembali lagi kita belajar dengan Miss Herna di pelajaran tematik. Tematik 3F, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, mapel bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi pengganti. Energi alternatif dapat dihasilkan secara terus-menerus atau dapat diperbarui. Semakin meningkat seiring perkembangan zaman, kebutuhan energi semakin tinggi. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, minyak bumi. Jika digunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Nah, berikut beberapa gambar sumber energi. Berikut ini ada beberapa contoh sumber energi, yaitu energi matahari, makanan, energi air, energi angin, minyak bumi, dan juga batu bara. Berikut ini sumber energi yang termasuk sumber energi alternatif, yaitu cahaya matahari, energi air, dan juga energi angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan juga batu bara. Materi berikutnya, pembelajaran 1. Aliran air yang deras dapat menggerakkan perahu karet atau menghanyutkan benda lainnya. Embusan angin kencang dapat menumbangkan pohon dan merubuhkan rumah. Ombak besar dapat menerjang kapal hingga tenggelam. Hal tersebut menunjukkan besarnya energi yang dimiliki aliran air dan juga angin. Oleh karena itu, air dan angin dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Bagaimana cara memanfaatkan kedua sumber energi tersebut? Nah, berikut ini. Yuk kita baca teksnya. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus-menerus diperbarui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan juga cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Sayangnya, harga sel surya masih relatif mahal.
Angin. Angin juga merupakan sumber energi alternatif. Energi angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Nah, berikut contoh dari gambar PLTB. Singkatan dari PLTB yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu artinya angin. Menggunakan aerogenerator untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kini tenaga angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut dengan aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTPB. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, coba amati gambarnya. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar kapal layar. Nah, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Pernahkah kamu berwisata ke pantai? Nah, apa yang kamu rasakan ketika berada di pantai? Di pantai, embusan angin terasa kencang ya. Embusan angin biasanya dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Tahukah kamu manfaat lain dari angin? Nah, untuk lebih menambah pengetahuanmu, yuk kita baca teks berikut. Pembangkit listrik tenaga bayu atau sering disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari embusan angin. Kincir angin raksasa akan berputar terkena embusan angin. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Semakin tinggi tiang dan semakin panjang bilah kincir, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kencang embusan angin, semakin kencang pula turbin yang berputar. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang lebih murah dan selalu ada. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya. Namun, PLTB juga memiliki dampak negatif seperti polusi suara dari putaran kincir, gangguan sinyal TV, dan kematian hewan yang terkena bilah-bilah kincir
seperti burung dan juga kelelawar. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, di alam terdapat berbagai sumber energi. Ada sumber energi yang dapat diperbarui, ada pula sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kedua sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Bagaimana cara menjaga kelestarian alam? Nah, yuk kita baca teks berikut untuk menambah pengetahuan kita semuanya. Nah, coba kalian amati gambarnya. Wah, sangat asri ya pemandangannya. Pelestarian sumber daya alam. Air, udara, dan tanah merupakan kekayaan alam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, alam dapat rusak jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Air adalah sumber kehidupan. Manfaat air bagi manusia sangatlah besar. Manusia memanfaatkan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti minum, mandi, dan mencuci. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik. Ada banyak sumber air di bumi, namun kini sudah banyak sumber air yang tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber air yang ada. Cara untuk melestarikan sumber air bersih adalah dengan tidak mencemarinya. Kita juga dapat menanam pohon untuk menambah cadangan air tanah. Selain air, udara merupakan unsur penting bagi kehidupan. Setiap makhluk hidup bernapas menghirup oksigen yang terkandung di udara. Udara yang tercemar karena polusi debu dan asap dapat membahayakan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain dengan melakukan penanaman pohon. Selain itu, sebaiknya kita tidak membakar sampah dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi. Tanah juga tidak kalah penting dari air dan udara. Tanah dapat rusak karena tercemar. Tanah yang sudah tercemar kesuburannya akan berkurang. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik jika tanah tidak subur. Cara untuk menjaga kesuburan tanah antara lain dengan menggunakan pupuk alami, misalnya pupuk kompos atau pupuk kandang. Selain itu, sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan materi yang Miss Herna sampaikan bisa kalian pahami, bermanfaat untuk kehidupan kalian, dan menambah ilmu pengetahuannya. Amin. Nah, sekarang tugasnya adalah temukan kata-kata di dalam teks yang menunjukkan sumber energi. Temukan kata-kata tersebut dari huruf acak di bawah ini. Setelah itu, buatlah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Miss beri contoh ya. Ada kata polusi. Nah, Miss Herna lingkari. Setelah dilingkari, Miss Herna tulis di katanya polusi. Kemudian kalian buat kalimatnya. Polusi udara menyebabkan pencemaran udara.
Selanjutnya, tugasnya kalian isi sendiri ya. Selamat mengerjakan. Say alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian materi dari Miss. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.